Halo pemirsa, selamat datang di konferensi pers Poncingan Film Jangan Nengok Belakang. Hari ini kita akan mengadakan konferensi pers bersama para orang-orang di balik layar film ini dan juga aktornya. Teman-teman, kita langsung sambut saja produser dari film Jangan Nengok Belakang, yaitu produser Ahmad Tabroni Nasution. Selamat sore. Selamat sore. Lalu produser yang kedua yaitu Helsana Nazwa Kania. Selanjutnya, sutradara dari film Jangan Nengok Belakang yaitu Lesti Nur Septianti. Lalu yang terakhir, bintang tamu atau aktor untuk film ini yaitu Raffi Irawan. Jadi ini dia rekan-rekan dan juga produksian dari film Jangan Nengok Belakang. Kita bersama Bapak Produser, juga Ibu Produser, dan juga Ibu Sutradara, dan juga bintang tamu Raffi, aktor. Kita langsung saja untuk mengulik film ini. Mau mulai dari mana nih? Kita Mungkin dari produser dulu mungkin kali ya. Boleh. Dari produser dulu. Oke, mungkin dari saya dulu sebagai produser satu di film ini. Jadi teman-teman, kawan-kawan sekalian, mulainya film ini itu dari ide kecil saya ketika saya masih berada di bangku kuliah. Jadi teman-teman yang saya miliki di bangku kuliah ini tuh hobi untuk naik gunung gitu. Jadi kita pasti setiap 1 tahun sekali itu minimal ada 6 kali naik gunung gitu. Entah itu di luar pulau atau di dalam pulau Jawa ini sendiri. Jadi kita istilahnya pasti gitu setiap tahun itu tuh untuk naik gunung itu tuh kayak kewajiban lah. Jadi ide awalnya mulai dari sana, berlanjut ke salah satu kisah atau cerita dari saya pribadi dan juga teman-teman saya di bangku kuliah itu. Jadi ada cerita ketika kita naik gunung di daerah Sumatera Utara, itu tuh namanya Rimbo Panti. Jadi ada satu buah hutan, Rimbo Panti itu hutan, pegunungan juga, di salah satu daerah di Sumatera Utara. Jadi kita naik gunung di sana, namanya gunung apa saya lupa lagi. Ada satu urban legend di tengah masyarakat. Jadi ada satu buah urban legend di tengah masyarakat yang urban legend ini tuh sangat-sangat dipercayai oleh masyarakat itu sendiri. Jadi urban legendnya tuh ketika kita naik gunung, kita itu gak boleh nengok ke belakang. Itu tuh pantangannya kita nengok ke belakang. Jadi apa ya? Saya kan gak percaya nih. Saya gak percaya nih dengan urban legend itu. Saya buktikan dengan teman-teman saya ke sana dan ada suatu kejadian yang membuat pola pikir saya berbeda. Jadi nanti kita ceritakan lebih lanjutnya mungkin di sesi berikutnya. Saya ingin membahas dulu awal dari film ini terbentuk, itu salah satunya, dan juga ada dukungan dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mengangkat film itu tuh menjadi urban legend yang se-Indonesia tuh tahu gitu. Urban legend itu tuh melekat di Mandailing Natal, Sumatera Utara begitu. Namanya Rimbo Panti. Nah, berlanjut ke mencari dana yang susah-susah gampang menurut saya. Jadi ada juga dana dari pemerintah provinsi ini tidak menutup untuk produksian film Jangan Nengok ini. Jadi
saya mencari sponsor dan sebagainya. Alhamdulillahnya ada beberapa brand yang masuk di film ini gitu teman-teman sekalian. Jadi salah satunya sponsor utama kita ada Adidas begitu. Jadi masalah biaya mungkin udah aman, tapi belum aman juga karena kita gak tahu praknya di lapangan itu mungkin kita minus atau gimana atau lebih. Jadi saya mencari lagi sponsor-sponsor, dana-dana lagi. Alhamdulillahnya ada production house yang ingin bergabung, ingin collab dengan saya sebagai produser, yaitu Papi Bumi Production House namanya begitu. Nah, alhamdulillahnya udah terkumpul dana untuk membuat film ini. Itu tuh tidak mudah ternyata. Ternyata tidak mudah, ada beberapa rintangan yang saya hadapi di dalam membuat film ini, seperti kesusahan mencari kesusahan mencari akomodasi untuk ke Rimbo Panti, terus kesusahan untuk mencari sutradara yang tahu banget nih dengan urban legend ini, dan juga kesusahan tantangan-tantangan seperti birokrasi, mungkin perizinan, terus dan sebagai macam halnya lah. Banyak sekali tantangannya, tapi saya alhamdulillahnya mendapatkan tim yang tentunya berkompeten di bidang film, dan juga semoga kita akan merilis lagi urban legend yang di Indonesia menjadi film, dan juga tentunya tidak 1-2 urban legend, tapi banyak, dan juga ingin saya kembangkan gitu menjadi suatu film. Untuk tantangannya mungkin seperti itu, dan juga yang paling sulit itu birokrasi untuk perizinan, seperti naik ke, soalnya hutan lindung juga kan, jadi kita susah untuk mencari akomodasi untuk ke sana. Dan juga kita tuh FYI ya teman-teman, rekan-rekan media semua, kita tuh di sana bukan penginapan, bukan homestay dan sebagainya macam halnya, tapi kita tuh bener-bener ngecamp, bener-bener tag film tuh bener-bener menyatu dengan hutan. Dan soalnya jarak terdekatnya ke desa tuh kurang lebih 30 kilo dari titik kita syuting itu. Begitu mungkin awal mula terbentuknya film ini tuh mungkin seperti itu. Selanjutnya akan dibahas mungkin alur pendistribusian filmnya atau bagaimananya visinya rekan saya dari Papi Bumi Production House, yaitu Ibu Helsa. Sebenarnya saya di sini itu saya bagian dari PH Papi Bumi Production, di mana saya tertarik gitu ya dengan Bapak produser ini, Bapak Ahmad. Saya melihat di beberapa sosial media, tertarik pada beberapa filmnya. Filmnya itu sempat viral, di mana produksinya itu targetnya anak muda atau Gen Z gitu, tentang naik gunung ya. Betul. Di sini yang cukup sulit itu yaitu di perizinan bioskopnya ya, di mana izin bioskop ini karena film Jangan Nengok ke Belakang ini cukup gore gitu, dimana ada kejam-kejamnya gitu kan. Betul yang dibilang rekan saya Ibu Helsana ini, memang benar adanya. Jadi kita masuk ke layar lebar ini tidak mudah. Ada beberapa adegan di film Jangan Tengok ini tuh yang cukup gore, jadi kita harus edit lagi, revisi lagi, edit lagi, revisi lagi gitu, sehingga kita bisa masuk. Alhamdulillahnya di tanggal 31 Januari kemarin kita masuk ke layar lebar begitu. Betul. Untuk dana di produksi ini tuh, di film produksi ini tuh cukup sulit ya, soalnya perizinan ke hutannya juga, si hutannya itu meminta dana yang cukup besar.
Dan juga FYI teman-teman sekalian, kita tuh extend antara 7 sampai 9 hari di hutan itu tuh karena faktor cuaca yang tidak mendukung. Jadi kita tuh harus beli akomodasi lagi untuk para kru, kita harus ngegaji lagi untuk para kru, dan juga tentunya kita harus masukin izin lagi ke perhutani ini. Itu tuh biaya yang tidak sedikit dan juga tentunya butuh dana yang besar. Alhamdulillahnya Papi Bumi Production House ini tuh menyumbang dana terus menerus dan juga sangat membantu kami untuk merampungkan film Jangan Tengok ini, begitu. Insya Allah film kita juga ya mau rilis di Malaysia, Singapura, Dan juga Brunei. Brunei. Jadi, 3 negara ASEAN. Selanjutnya untuk alur dari ide film ini muncul dan juga hingga dan pendanaan dan juga tantangan yang ekstrim di gunung, kita pengen tahu lebih lanjut, mungkin bisa disambung kepada sutradara dan juga aktor yang sangat berperan pada film ini, begitu. Ternyata pas aku ngajak bekerja sama dengan bapak produser ini cukup sulit gitu ya. Beberapa bulan harus menunggu gitu. Komunikasinya juga susah gitu. Ternyata Ya betul, karena si Papi Bumi Production House ini tuh saya tuh awalnya nggak tertarik sama si PH ini tuh awalnya, tapi setelah ditinjau, ternyata ibu produser dari Papi Bumi ini tuh ternyata kawan lama saya ketika di bangku perkuliahan. Jadi setelah negosiasi terjadi, setelah rumit lah, setelah beberapa waktu kita tektokan terus menerus, akhirnya kami dari Tabroni Production House mengambil Papi Bumi Production House untuk partner kerjasama di film ini, gitu. Mungkin kesulitan dari negosiasi ini terbantulah karena Ibu Helsana ini tuh kawan lama saya, gitu. Nah, mungkin untuk yang lebih detailnya atau lebih tahu di lokasi syutingnya, Ibu Sutradara mungkin ya. Oke, sebelum aku ceritain tentang gimana di syuting itu, aku mau ini dulu, poster kita yang udah rilis tuh ini. Jangan nengok. Jadi ini tuh filosofinya tuh aktor kita gitu. Tapi Rawan ini jadi kayak seolah-olah kayak nengok ke belakang kayak gitu. Sesuai lah dengan judul film ini gitu. Nah, jadi kita ini tuh memakai genre yang kontras gitu, horor dan komedi. Nah, jadi kita ini pengennya tuh jadi kita ini tuh pengennya tuh komedinya tuh natural gitu. Jadi tidak seperti dibuat-buat gitu, kelihatan dibuat-buat gitu. Dan horornya tuh yang nggak terlalu serem gitu. Gitu. Karena kan target kita juga anak-anak muda yang hobi naik gunung gitu, iya. Kayak gitu. Nah, terus untuk di tracknya tuh di medan dan untuk di tracknya tuh itu cukup menantang gitu, karena kan ke gunung Rimbo Panti gitu, yang dimana tuh tracknya tuh agak lumayan gitu, apalagi cuaca, kalau misalkan cuaca tidak mendukung gitu. Terus kita juga jauh dari pemukiman warga gitu. Sebenarnya aktor kita tuh bukan cuma Raffi Irawan, karena kebetulan yang bisa hadir di sini tuh aktor utamanya gitu. Raffi Irawan, sebenarnya ada aktor-aktor ganteng lainnya gitu, kayak misalnya Japri Nicole atau Bramasta, Reza Rahadian gitu kan. Terus yang cewek-cewek yang cantik-cantiknya juga ada Sipa Haju, Natasha Wilona. Terus yang jadi hantunya tuh yang viral gitu. Jadi kan bisa menaikin film ini gitu ya, Jule namanya gitu. Terus karena aktor utama kita itu dari komedi gitu ya kan awalnya tuh agak susah beradaptasi gitu dengan yang lainnya ya kan gitu. Jadi
apa ya, agak sulit gitu untuk dia beradaptasi sama rekan-rekan kerja yang lainnya, sama kru-kru juga gitu. Terus ada juga beberapa apa ya, beberapa kejadian yang lucu, yang natural gitu dari dia, komedi gitu, yang kita masukkan ke dalam scene di film itu gitu. Hebatnya aktor aktris kami ini, mereka itu gampang banget beradaptasi gitu, sehingga kami juga gampang gitu untuk mengarahkan mereka juga gitu untuk proses syuting ini. Jadi apa ya, proses syuting ini tuh kebilang cepet gitu ya, kebilang cepet gitu, karena ya itu mereka yang gampang diarahkan. Sebenarnya ada satu cerita lagi nih. Jadi waktu pas kita tag video yang ada hantunya tuh, yang nah ini Raffi Irawan tuh bukannya dia tuh pura-pura takut, tapi dia tuh bener-bener takut beneran gitu. Dia tuh lari beneran, lari sekencang-kencangnya, karena dia tuh emang takut beneran, sampai dia tuh gak bisa tidur, sampai dia tuh menggigil. Ya, sampai dia tuh menggigil gitu, karena emang takut beneran sama hantu Julai ini gitu. Sebenarnya ada kendala lagi pas kita syuting itu, karena apa ya, di hutan gitu ya kan, jadi kan pasti banyak hewan-hewan buas gitu kan, kayak ada babi hutan. Nah, kita tuh sempat beberapa kali ketemu sama babi hutan gitu ya kan, ya sempat beberapa kali ketemu sama babi hutan. Terus juga apa ya, ada juga kan banyak nyamuk, sehingga kami para kru dan aktor tuh apa ya, digigit nyamuk, diganggu gitu ya kan, terganggu gitu. Mungkin POV dari aktornya mungkin akan langsung dijelaskan oleh aktor utamanya gitu ya, Raffi Irawan. Halo teman-teman, kebetulan aku ini aktor utamanya ya. Nah, kebetulan juga ya aku baru di film ini itu baru pertama kali gitu ya syuting film horor ini gitu. Awal mula ditawarinnya itu kebetulan sama Bapak Ahmad ya. Awalnya itu sih aku nolak gitu ya, soalnya ini pertama kali syuting horor gitu ya. Juga di lokasi syuting yang banyak nyamuk ya. Terus di lokasi syuting itu jauh kemana-mana ya. Nah, di sana juga jalannya licin. Udah mah di sana hujan terus dingin, jadi ke air terus gitu ya. Terus di sana juga apa ya, suasananya itu mencekam gitu, gelap. Terus juga sutradaranya humble gitu ya, terus membimbing aku dari awalnya nggak tahu jadi tahu gitu ya. Pokoknya buat kalian jangan lupa nonton film kita ya. Stay tune terus ya teman-teman. Oke, baik. Terima kasih kepada rekan-rekan produksi film, baik produser, sutradara, dan juga aktor kita yang telah memaparkan mengenai bahasan tentang film dari Jangan Nengok Belakang ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi yaitu tanya jawab dari rekan-rekan media. Saya dari media Kompas TV ingin bertanya, kenapa memilih genre horor komedi? Sebelumnya saya ingin bertanya, perkenalkan, saya Muhammad Habib, saya dari media Okezone. Di sini saya ingin bertanya, apakah film ini ingin menyampaikan pesan tertentu? Perkenalkan, nama saya Irjan Yusuf Persadi dari media CNN. Apa tantangan terbesar selama pembuatan film ini? Maka nama saya Teddy Ramadan, saya dari media kumpar.com. Di sini saya akan bertanya, kenapa hanya satu aktor yang hadir? Baik, perkenalkan saya Raka Mustafa Hilmi, saya jurnalis dari Lambe Turah. Izin bertanya, mungkin agak sedikit penasaran kenapa memilih Papi Bumiho sebagai production. Terima kasih. Oke, baik. Untuk pertanyaannya dicukupkan dulu sekian ya. Oke, mungkin dari siapa dulu nih yang akan menjawab pertanyaan dari rekan-rekan media? Mungkin dari saya dulu ya. Baik. Oke, terima kasih kepada rekan media Kompas. Mungkin alasan kenapa mengambil genre horor komedi itu karena
di dalam kehidupan nyata itu tawa dan ketakutan itu sangat kontras ya. Nah, jadi kami sangat tertarik gitu untuk mengambil genre komedi horor ini gitu. Dibawa ke film kami gitu ya kan? Betul. Betul, tentunya menambahkan juga hal canda, tawa, dan juga ketakutan. Tentunya hal yang sangat kontras di kehidupan ini. Tetapi juga perlu diingat, mereka semua itu adalah hal yang sangat berdampingan dan juga lekat di kehidupan kita sehari-hari. Jadi seperti misalnya kita ada ketakutan di suatu macam perjalanan hidup, di situ juga tentunya ada canda, ada tawa, ada sukacita, dan juga tentunya mereka tidak bisa dilepaskan dan juga tidak bisa dipisah. Dari media CNN, tentunya tantangan terbesar ketika mengadakan film ini tuh tentunya biayanya tuh dalam artian kita takut bahwa si biaya operasional itu tidak bisa menutupi produksi dari awal sampai akhir. Tapi alhamdulillah sudah rampung dan juga tentunya tantangan itu sudah tidak ada lagi. Oke, untuk pertanyaan tadi kan udah dijawab ya oleh rekan-rekan produser. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin dari media Okezone tadi tentang pesan ya. Oke, itu akan dijawab oleh saya. Pesan dari film Jangan Nengok ini sederhana. Tidak semua perjalanan membawa jawaban, tapi bisa mengingatkan kita siapa yang lebih penting. Dari media Kumparan gitu, kenapa hanya ada satu aktor gitu yang bisa ikut di konferensi pers ini gitu, karena kebetulan gitu aktor-aktor yang lain itu berhalangan hadir karena mereka juga punya jadwal lain mungkin ya, dan kami juga ingin menonjolkan aktor utama gitu. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari media Lambetura. Simpel saja mengapa saya memilih Papi Bumi Production House, karena mereka pemenang tender, jadi mereka paling banyak menggelontorkan dana di proyek kali ini. Wah, sepertinya sudah dijawab semua pertanyaan dari rekan-rekan media ya, oleh rekan-rekan produksi film. Mungkin kita sudah ada di penghujung hari dari acara konferensi pers launching film Jangan Nengok Belakang ini. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah hadir. Terima kasih. Banyak sekali ya rekan-rekan medianya. Dan juga rekan-rekan dari produksi film, baik produser, sutradara, dan juga aktor. Oke pemirsa, jangan lupa untuk nonton film yang akan launching, yaitu film Jangan Nengok Belakang. Terima kasih semua rekan-rekan media semua.